Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, gimana nih kabar kalian semua di rumah? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, sebelum kita mau memulai sekolah minggu kali ini, kita mau berdoa dulu. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada kami hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami bisa mengikuti kembali sekolah minggu ini. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati acara kami dari pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menunjukkan Nabi Nuh. Oke, bangkit berdiri semuanya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi yang mengatakan Yesus pokok. Yesus pokok, cantik saja namanya, tinggallah jalannya. Oh oh, tinggallah jalannya. Oh oh, tinggallah jalannya. Hatikan berbuat. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah jalannya. Oh oh, tinggallah jalannya. Oh oh, tinggallah jalannya. Dan berbuat. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah jalannya. Oh oh, tinggallah jalannya. Oh oh, tinggallah jalannya. Pastikan berbuat. Shalom, puji nama Tuhan. Halo, kembali ketemu anak-anaknya hebat Tuhan, anak-anak luar biasanya Tuhan, anak-anak yang terus mau belajar firman Tuhan.
kita mau ketemu lagi di sini. Mari kita sebelum belajar firman Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan agar kita mengerti pelajaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Mari lipat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu. Saat ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau belajar ayat hafalannya dulu ya. Kita buka Amsal pasal 28 ayat 20. Bunyinya, orang yang dapat dipercaya dapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya dapat banyak berkat. Amsal pasal 28 ayat 20. Wow, senangnya bisa dengar kata berkat. Kalau kita dapat dipercaya, kita beroleh dapat berkat. Wah, berkat itu banyak macamnya. Berkat jasmani, berkat rohani. Kalau berkat jasmani kayak kita dapat uang, dapat apa yang kita inginkan, terus dapat kesehatan ya. Kalau keberkatan rohani berarti kita pun diberkati oleh hal-hal yang berupa damai sejahtera, sukacita, terus ketenangan, terus kekekalan. Kekekalan itu berarti kita hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Wow, itu berkat. Kita mau belajar siapa yang mau dipercaya oleh Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang mau dipercaya oleh Tuhan, yang mau dapat berkat, angkat tanganmu. Kak Deka mau jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Dan Kak Deka mau, kalau Kak Deka udah dipercaya sama Tuhan, berarti Kak Deka dapat banyak berkat dari Tuhan. Mari kita berjuang bersama-sama untuk mendapatkan berkatnya Tuhan, untuk mendapatkan kepercayaannya Tuhan. Nah, kita mau belajar di kitab Raja-Raja lagi, di Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama. Kita mau belajar tentang pengganti Nabi Elia. Siapa yang tahu pengganti Nabi Elia? Namanya ditambahi satu huruf aja. Siapa? Elisa. Ya. Siapa tadi yang benar di rumah yang jawabnya pengganti Nabi Elia adalah Nabi Elisa. Wow, Nabi Elisa adalah nabi pengganti Nabi Elia. Ketika sebelum Nabi Elia terangkat ke surga, sebelum Nabi Elisa menggantikan Elia, sebenarnya Nabi Elisa tahu kalau dia akan ditinggalkan oleh Nabi Elia. Jadi ini kemanapun Nabi Elia pergi, Nabi Elisa selalu ada. Jadi kayak asistennya. Jadi kemana-mana Nabi Elia pergi, selalu ada Nabi Elisa. Satu ketika Nabi Elisa ngomong sama si Nabi Elisa. Elisa, saya mau pergi ke Betel. Tuhan minta saya untuk pergi ke Betel. Jadi kamu di sini saja, tunggu saya di sini. Saya akan pergi ke Betel. Karena Nabi Elisa tahu kalau dia mau ditinggalkan, jadi dia bilang, enggak mau Nabi Elia, saya tetap mau ikut sama Nabi Elia. Kemanapun Nabi Elia pergi, saya pun ikut. Oke, mereka pergilah bersama. Di tengah perjalanan ada rombongan Nabi yang masih muda. Dia bilang gini, Nabi Elisa tahu nggak kalau Nabi Elia ini mau terangkat ke surga loh? Tahu, sudah diam gitu. Karena dia nggak mau kehilangan,
dia mau tetap mepet sama Nabi Elia. Dia nggak mau dengar omongan orang. Mereka ketemu tempat itu dan mereka tinggal di situ sebentar. Terus Nabi Elia lagi ke Nabi Elisa. Nabi Elisa, saya disuruh Tuhan untuk pergi ke Yeriko, jadi kamu tetaplah tinggal di sini. Enggak, saya tetap mau ikut Nabi Elia. Oke, akhirnya mereka pun berdua juga pergi ke Yeriko. Padahal sama Nabi Elisa suruh tinggal, tapi enggak mau. Akhirnya mereka pergilah berdua. Di tengah perjalanan ketemulah lagi sama nabi-nabi yang masih muda di rombongan nabi itu. Terus Nabi Elisa dikasih tahu, Nabi Elisa, kamu enggak kalau Nabi pergi ke surga? Sudah, saya tahu, tapi demo. Macak nggak tahu gitu. Mereka sampai ke Yeriko. Habis itu yang ketiga kalinya Nabi Elia bilang, Elisa, Tuhan menyuruh saya ke Sungai Yordan. Kamu tinggallah di sini. Mau Nabi Elia, tetap aku kamu. Akhirnya mereka lah berdua juga pergilah ke Sungai Yordan. Jadi di tengah perjalanan sebelum sampai ke Yordan, dia ketemu Sungai Yordan. Dia mau menyeberang dan inilah kuasa yang dari Tuhan. Mereka berdua, Nabi Elia dan Nabi Elisa kan mau nyebrang nih dari sungai sini ke sungai yang sana. Tapi kan ada sungai, ada air, tapi nggak ada perahu. Akhirnya Nabi Elia, karena ini kuasa yang dari Tuhan, Tuhan percayakan kuasa kepada Nabi Elia kan. Dia ngambil jubahnya. Kalau baju zaman dahulu gitu punya jubah-jubah gitu. Kalau sekarang kan rapi-rapi, nggak banyak ribetnya. Kalau zaman dulu masih ada kain-kain yang di badannya. Dia ambil jubahnya, dia pukul tuh jubah ke air dan air itu terbelah. Sehingga kedua nabi itu, Nabi Elia dan Nabi Elisa bisa berjalan menyeberangi sungai itu. Saat dia sampai ke seberang sungai, Tuhan tiba-tiba mengirimkan kereta api. Bukan kereta api, kereta api. Maksud Kak Deka, kereta apinya itu kereta kuda tapi berapi, tapi nggak terbakar. Keren toh Tuhan. Tuhan mengirimkan kereta, apa ya kita sebutnya, kereta ada apinya untuk jemput Nabi Elia. Nah, sebelum Nabi Elia dijemput, sebelum Nabi Elia pergi ke surga itu, Nabi Elia bertanya kepada Nabi Elisa, kenapa kamu selalu mau mengikutiku? Nabi, saya tahu Nabi Elia mau pulang, mau pergi ke surga. Maka itu aku mau ikut. Oh, tidak bisa, kamu nggak boleh pergi. Kamu tetap di sini. Tapi Nabi Elia bagaimana? Kalau Nabi Elia, berarti Nabi harus memberikan kepada saya kuasa itu agar saya bisa seperti Nabi Elia. Katanya seperti itu. Nah, maksudnya adalah Nabi Elisa ingin roh Allah yang tinggal di dalam diri Nabi Elia selama ini juga tinggal di dalam Nabi Elisa. Nabi Elisa menginginkan agar roh Allah yang ada di dalam Nabi Elia untuk juga tinggal di dalam Nabi Elisa. Dan saat Nabi Elia terangkat bersama dengan kereta yang berapi itu ke surga, Nabi Elisa tetap tinggal di bumi. Tidak bisa ikut karena hanya Nabi Elia yang dipanggil oleh Tuhan. Saat dia sendirian, dia menemukan jubahnya Nabi Elia yang tadi dipakai untuk membelah sungai kan. Akhirnya dia ambil, dia pakai itu dan
karena Nabi Elisa dapat dipercaya, dia dapat berkatnya Tuhan. Jadi roh Allah yang ada di Nabi Elia pun sekarang ada di dalam Nabi Elisa. Jadi apapun yang Nabi Elia perbuat, Nabi Elisa pun dapat perbuat. Keren. Bisa melakukan apa yang Nabi Elia pun lakukan. Sebenarnya ini Kak Deka ingatkan lagi ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia, mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia, yang pernah Nabi Elia lakukan, itu bukan dari Nabi Elia sendiri loh ya. Kalau tadi membelah sungai, itu bukan kehebatan Nabi Elia, tetapi kehebatan dari roh Allah yang ada di dalam Nabi Elia, sehingga dia bisa melakukannya. Jadi ini penekanannya dari Kak Deka. Ini Kak Deka ingatkan ke kalian, bukan Nabi Elia yang hebat, tetapi Allah percaya kepada Nabi Elia, sehingga Nabi Elia bisa mendapatkan banyak sekali berkat, dia bisa melakukan banyak sekali mujizat. Roh Allah yang ada di dalam Nabi Elia yang melakukannya, bukan Nabi Elia. Jadi kalau Nabi Elia bisa membelah sungai, Nabi Elia bisa membakar korban persembahan, itu bukan Nabi Elia, tapi roh Allah yang dipercayakan kepada Nabi Elia. Dan itu yang Nabi Elisa inginkan juga. Nabi Elisa ingin roh Allah yang ada di dalam tubuhnya Nabi Elia itu juga ada di Nabi Elisa. Dan ingat, seperti ayat hafalan kita, orang yang dapat dipercaya, dia mendapatkan banyak sekali berkat. Kalau kamu mau mendapatkan banyak sekali berkat dari Tuhan, berarti kamu harus jadi orang yang bisa dipercaya. Dipercaya kayak gimana, Kak? Banyak hal. Kalau Tuhan menghadirkan kita di sini, di sekolah, di rumah, di tempat kita bermain, kamu gak boleh jadi anak Tuhan yang menyakiti orang, yang suka buat orang menangis, yang suka bikin dosa. Berarti kamu gak bisa dipercaya. Kalau kamu mau dipercaya Tuhan, berarti kalau kamu mau dapat berkat, berarti bisa dipercaya. Caranya gimana, Kak? Melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Gak boleh mencuri, gak boleh mencontek, terus gak boleh berkata-kata kotor. Iya kan, mulut kita dikasih buat kita untuk ngomong yang baik-baik, itu bisa dipercaya berarti kita. Terus kalau kita punya tangan, dikasih tangan Tuhan, berarti kita juga harus memberkati orang lain, ya toh, menolong orang lain, itu berarti dapat dipercaya. Kalau kita punya HP, mainan atau makanan, pakai apa yang kalian punya itu untuk memberkati orang lain, itu berarti juga kamu dapat dipercaya. Seperti Nabi Elisa, berarti dia dapat dipercaya karena dia mendapatkan berkat roh Allah yang sama seperti yang Nabi Elia punyai. Kita belajar untuk bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Senangkan kalau kita diberkati, senangkan kalau kita jadi orang-orang yang suka dipercayakan satu hal gitu. Berarti orang itu menghargai kita, berarti orang itu percaya kepada kita. Kalau kita dipercayakan kepada Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau saat ini misalnya Kak Deka punya nggak sombong nih ya. Ini yang hanya Kak Deka punya soalnya. Kak Deka punya suara yang bagus. Oh, kata orang, suara Kak Deka itu bisa didengar. Jadi
Kalau Kak Deka mau dipercaya Tuhan dan mau dapat berkat, Kak Deka mau pakai suara Kak Deka ini untuk memuji Tuhan, untuk menyanyikan puji-pujian buat Tuhan. Ini kesaksian dari Kak Deka. Kak Deka ini nggak pernah dapat juara kalau nyanyi di festival lagu-lagu sekuler. Kalau nyanyiin lagu-lagu dunia gitu, lagu-lagu sekuler, Kak Deka nggak pernah juara. Padahal menurut Kak Deka nggak melakukan kesalahan, suara Kak Deka juga bisa didengar lah. Tapi kalau Kak Deka nyanyi lagu rohani, ngikut lomba-lomba lagu rohani, festival-festival lagu rohani, Kak Deka mesti dapat juara, minimal juara 3. Berarti kan suara Kak Deka bagus nih. Nah, itu kepercayaannya Tuhan buat Kak Deka. Kak Deka hanya bisa pakai suara Kak Deka. Tuhan kasih kepercayaan buat Kak Deka. Deka, kamu tak kasih suara bagus, dipakai ya. Hanya bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Dan berkatnya bahwasannya hari ini melalui suara Kak Deka dikenal orang. Teman-teman Kak Deka bilang suaramu bagus ya. Oh, terima kasih. Tapi tetap gak boleh sombong. Biar saya tetap dipercaya oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak percaya lagi, takutku kalau aku sombong, takutku suaraku ini akan diambil oleh Tuhan. Jadi kalau mau tetap dapat dipercaya, tetaplah rendah hati. Mengerti? Oke, kalau kalian mengerti, mari kita sama-sama menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, sehingga kita mendapatkan banyak sekali berkat. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum Kak Deka menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk kami mau menjadi orang yang dapat Engkau percayai, dapat Engkau tambah-tambahkan berkat kepada kami. Tuhan, tolong pakai kami, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami tetap rendah hati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Haleluya, amin. Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.